Itulah dasar tadi saya katakan kita sedang berada di bulan yang istimewa. Karena bulan ini langsung disebutkan isyaratnya oleh Al-Quran, dirinci oleh hadis-hadis Nabi SAW. Alhamdulillah, di antara sekian hamba yang masih hidup sampai bulan Rajab, kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak cukup dengan amin. Sekarang pertanyaannya, apa keistimewaan bulan Rajab itu? Karena keistimewaannya bukan amin. Amin, amin, bukan. Yuk kita tanyakan dulu, ya Allah, apa keistimewaannya? Apa ada amalan tertentu? Apa yang harus dikerjakan? Dan turunan-turunan yang lainnya. Jelas sampai sini? Baik, kalau jelas, yuk kita teruskan. Silakan. Bebas. Ya, alhamdulillah. Insyaallah, luar biasa. Ambil saf paling depan, cita-cita dari malam pengen ngapus. Ya. Jazakallah khair. Antum dari mana? Dari Jogja. Masya Allah. Langsung ke sini. Pakai motor. Masya Allah. Buat ngapus dari Jogja ke sini. Biasa. Tolong panitia, ini sahabat kita pertama yang mendapatkan at-taisir insya Allah ya. Hari ini. Dengan bukunya ya. Baik. Mau tidak? Mau. Baik. Sudah, lihat fokus ini. Teman-teman, pertama kembalikan dulu ke Quran surah ke-9 tadi ayat 36. Nanti turunannya kita temukan dalam hadis Nabi riwayat Muslim. Saya sebutkan yang sahih dulu ya. Nomor hadis 1960. Yang ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, nanti dikuatkan syahidnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang ketinggalan jangan khawatir, ini sudah saya siapkan. Saya tulis langsung, ada yang tulisan tangan, ada yang saya print juga. Yang hadis palsunya saya turunkan sampai ke rawi-rawinya, sampai di mana palsunya, siapa orangnya, di kitab apa. Ini semua ada di sini. Ya. Sampai yang bahasa Arab juga ada, kalau nanti yang mau pakai bahasa Arab, khusus spesial, saya kasih tanpa harokat. Nih. Ya, alhamdulillah. Supaya bedain, ini bukan Quran, yang Quran dah harokatnya itu kan. Jangan sampai baca tulisan ini pakai mad lagi nanti pokoknya. Rajabun maudhu gitu. Dah, yuk. Bismillah. Saya mulai ke sini dulu. Yuk, keistimewaan pertama. Teruskan ayatnya, teruskan. Minha arba'atun hurum. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ada ayatnya? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Teruskan yang Quran surah 9 ayat 36. Maka pertama, keistimewaan pertama, Allah menyampaikan khusus di bulan-bulan yang 4 ini dikenal dengan bulan hurum. 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, plus dengan Rajab. Plus dengan Rajab yang kita sekarang ada di dalamnya. Baik. Maka pertama kata Allah, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan berbuat zalim khususnya di bulan-bulan itu. Fala tazlimu, jangan berbuat zalim. Satu, ini dia. Ada larangan langsung dari Allah menekankan khusus di bulan-bulan ini. Ya, perbuatan zalim dilarang di setiap bulan. Dilarang. Ya, maaf, dari bulan Al-Muharram sampai ke Dzulhijjah, setiap detiknya, menitnya, bahkan jamnya, bahkan semuanya dilarang berbuat zalim. Zalim itu secara ringkas, zalim itu bermaksiat, maksiat, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Awas, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Salah tidak? Salah. Misal, gampangnya begini. Ini gelas menampung air untuk minum. Ada gayung menampung air untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Salah tidak? Salah. Nah, kata Allah begini, maaf, jangan berdusta. Wailul lil mukadzibin. Dusta itu kan salah. Kata Allah ayatnya jangan berdusta. Lalu ada orang berdusta. Salah tidak? Berarti orang itu zalim. Paham? Kata Allah jangan mencuri. Ada orang mencuri. Ayatnya mengatakan jangan, tapi ayat itu dilanggar. Ditempatkan bukan pada tempatnya. Kata Allah, Qul huwallahu ahad. Hanya Allah Tuhan satu-satunya yang esa. Ada orang mengaku Allah Tuhannya, tapi lisannya mengatakan, maaf, semua agama sama.
menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Berarti orang itu zalim, menempatkan ayat itu bukan pada tempatnya. Pencuri tidak menempatkan ayat itu bukan pada tempatnya. Pendusta tidak menempatkan ayat larangan berdusta pada tempatnya. Sehingga ketika ayatnya tidak digunakan, dia berdusta. Nah, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu disebut dengan zalim perbuatannya. Ketika zalim itu menjadi salah, maka kesalahannya disebut dengan maksiat namanya. Paham? Ya, asa menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksiat, perbuatan yang dianggap salah oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita ingin terjemahkan secara singkat, zalim itu secara singkat perbuatan maksiat yang dilarang oleh syariat. Kalau sudah maksiat berarti melahirkan dosa, begitu rumusnya. Maksiat lawannya taat. Awas, hati-hati. Taat melahirkan pahala. Lawan dari taat, maksiat melahirkan dosa. Di Quran itu cuma ada dua. Imma taat untuk dikerjakan, atau maksiat untuk ditinggalkan. Makanya agama itu sederhana. Kerjakan, do it, kerjakan. Atau leave it, tinggalkan. Kalau ada perintah kerjakan, itu pasti amal soleh, taat. Kalau ada perintah tinggalkan, itu pasti maksiat. Contoh, kita ambil turunkan misalnya taat terkait dengan ketaatan, perintah-perintah amal soleh, salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada infak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, puasa. Ya, ada haji, ada umrah dan sebagainya. Ada Al-Qur'an. Ini semua terkait dengan ketaatan. Perintahnya pasti kerjakan. Lebih dari itu ada larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang beriman, jangan saling mencela, jangan. Hai orang-orang beriman, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling bergibah. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Jangan cela, jangan berselisih, jangan gibah, gosip, jangan bertengkar, jangan mencuri, jangan berzina, maksiat. Nah, kalau Anda bisa mengerjakan ini, berarti pahala. Awas, hati-hati. Kalau Anda bisa meninggalkan ini pun, berarti pahala. Karena perintahnya, kerjakan, tinggalkan. Ingat, pahala itu bukan hanya terletak pada ketaatan. Ingat ya, saya ulangi. Pahala bukan hanya terletak ketika Anda mengerjakan ketaatan. Salat dapat pahala, infak dapat pahala. Bukan hanya itu, Anda meninggalkan maksiat pun dapat pahala. Teman-teman di kantor nih, lagi di kantor, lagi kerja. Ada yang ngajak Anda korupsi, disogok Anda menolak. Bukan cuma menolak, Anda dapat pahala saat itu. Ketika Anda diajak curang, ada tender, Anda diminta curang, Anda menolak. Begitu Anda menolak, Anda dapat pahala. Jangan dikira Anda menghindari maksiat saja, tidak. Karena rumus Qur'annya begitu Anda meninggalkan maksiat, maka pahala diberikan kepada Anda. Sama ketika Anda misalnya, maaf, sedang lihat WhatsApp, nonton TV, ada videoton di jalan, ada tampilan-tampilan aurat terbuka. Kemudian Anda palingkan wajah Anda hindarkan misalnya. Begitu Anda hindarkan, Anda dapat pahala di situ. Jadi meninggalkan maksiat itu bukan sekedar menghindari. Bukan cuma itu persoalannya. Begitu Anda tinggalkan, pahala didapatkan. Ibu sedang kumpul-kumpul. Tiba-tiba begitu sedang kumpul, ada yang bergosip misalnya. Kemudian ibu alihkan kepada pembicaraan yang lain. Itu begitu Anda alihkan, Anda mendapatkan pahala. Jeng, kok pindah topik? Kenapa? Iya, saya lagi nyari pahala. Luar biasa. Emang pahala di mana belum ketemu? Jelas ya? Baik, jadi ini gambarannya. Lihat, sebaliknya, kalau Anda kerjakan secara berlawanan, maka konsekuensinya Anda mendapatkan dosa. Perhatikan, taat ini sifatnya dikerjakan. Tiba-tiba Anda kerjakan berlawanan, Anda tinggalkan. Harusnya sholat, tidak sholat. Harusnya infak, tidak infak. Misalnya. Harusnya puasa, dia tinggalkan. Harusnya bisa haji, dia sengaja tidak lakukan. Maka ketika perintahnya minta dikerjakan, Anda kerjakan berlawanan, Anda tinggalkan, maka maaf, rumusnya pun berlawanan. Maka lawannya yang datang dosa. Sama persis, ini perintahnya tinggalkan. Lalu ada orang kemudian mengerjakannya, berlawanan dia lakukan. Kata Allah, jangan berselisih, tiba-tiba Anda berselisih. Kata Allah, jangan mencela, tiba-tiba ada yang mencela. Kata Allah, jangan mencuri, tiba-tiba mencuri. Seharusnya mendapatkan pahala dari meninggalkan dosa ini, maka mohon maaf, terbalik dia. Yang seharusnya dapat pahala ketika meninggalkan, maka dosa yang diraih di sini. Jelas di sini? Baik. Kalau sudah paham hukumnya, teman-teman sekalian, maka perhatikan baik-baik.
khusus di bulan-bulan yang 4 ini, dan sekarang kita ada di salah satunya yaitu bulan Rajab, ketika ada perintah mengatakan jangan kerjakan maksiat, jangan berbuat zalim. Kata para ulama tafsir, perbuatan zalim itu tidak mengenal waktu, kapan pun nggak usah dikerjakan. Tapi ketika ada penekanan tertentu di bulan atau di waktu tertentu, ini menunjukkan bahwa maaf, keutamaan di bulan itu bukan sekedar penting meninggalkan yang diharamkan saja, tapi pahalanya bisa 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi kalau ada orang berusaha meninggalkan maksiat di bulan Rajab, di bulan-bulan yang 4 tadi, sekarang kita Rajab di dalamnya, dia berusaha meninggalkan maksiat. Misalnya maaf, mata dia jaga supaya di jalan nggak ngelihat yang bermaksiat. Di handphone nggak lihat yang bermaksiat. Begitu dia buka status media sosial, pengen lihat Akhyar TV yang muncul iklan. Aurat terbuka, gitu kan? Astagfirullah, Akhyar TV kok ada gininya? Bukan, itu iklan. Iklan. Maka Anda palingkan, gitu kan? Tutup kemudian ganti, langsung cari lagi, ya. Dan tidak lambat, tidak lambat. Astagfirullah. Tutup. Seketika palingkan. Begitu Anda tutup, itu pahalanya 2 kali lipat dari hari sebelumnya. Di bulan ini, itu kata para ulama, ya ada nanti Imam Al-Qurtubi, ada beberapa syekh yang lainnya mengatakan, ketika Allah menekankan meninggalkan maksiat di bulan tertentu, itu menunjukkan perbuatan itu melahirkan pahala berganda dari waktu-waktu sebelumnya. Jadi bulan Rajab ini, kalau Anda bisa mengevaluasi diri, meninggalkan semua maksiat yang pernah dikerjakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka diberikan pahala 2 kali lipat setidaknya dari hari-hari sebelumnya. Rumus pahala itu, kalau diberikan, setidaknya paling minimal 10. Quran surah 6, ayat 160. Fokus, saya agak pelankan sedikit. Mohon maaf, tadi saya katakan saya mau bahasnya sekitar 20 menit. Ini sudah 30 menit, nggak apa-apa? Nggak apa ya? Baik. Saya nggak minta dihapus yang itu. Baik. Semuanya aja mas. Ya semuanya nggak apa-apa ya. Ya terima kasih. Ya. Ya. Terus dorong papan tulisnya, dorong masukin ke dalam. Masya Allah. Ya. Terima kasih ya. Ya semangat itu penting, tapi terlampau kreatif juga masalah ya. Jazakallah khair. Quran surah ke-6 ayat 160. Ya. Fala tazlimu. Kalau nggak salah tadi begini. Itu maksiat, dosa. Maksiat, dosa. Ini taat. Melahirkan pahala. Berselisih, mencela, gosip, dan seterusnya. Saya tambahkan satu, menghapus apa yang tidak boleh. Sudah. Zakallah khair. Canda ya. Tapi jangan diulangi. Sekarang lihat rumusnya gini. Saya agak tenangkan sedikit. Kalau Anda mengerjakan ketaatan di hari-hari biasa, maka pahalanya standar. Ini 10. Sama, meninggalkan maksiat di hari-hari biasa juga dapat pahala 10. Mengerjakan kebaikan, meninggalkan maksiat karena Allah disebut amal soleh. Amal soleh punya pahala disebut dengan hasanah. Hasanah punya poin setiap satunya 10. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang bisa mengerjakan perbuatan punya nilai hasanah, amal soleh punya nilai hasanah, maka setiap hasanah punya poin 10. Poin itu dibawa ke akhirat. Jarak antara satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun. Jadi jangan kira hitungan 1 sampai 10 itu hitungan 1, 2, 3 sampai 10, bukan. Banyak pahalanya. Maka kalau ada orang misalnya sholat tadi ya, orang misalnya puasa, orang misalnya baca Al-Quran hari-hari biasa, Senin, Kamis, kan? Baca Quran hari biasa, bulan-bulan biasa, di luar yang 5 tadi, maka setiap satunya satu pekerjaannya 10 nilainya. Sama, Anda menghindari maksiat, di kampus tidak bermaksiat,
ya diajak nyontek, Anda tolak. Ya, maaf, mark up misalnya, LKS dan sebagainya, Anda tolak. Tinggalkan hal-hal yang tidak baik, Anda tolak. Itu dapat poin. Poin pahala. Anda di kantor, ada yang ngajak korupsi, ngajak nyogok, ngajak macam-macam, tinggalkan. Dapat nilai kebaikan, 10 poinnya. Tapi ingat baik-baik, ingat baik-baik. Begitu Anda mengerjakan keburukan, sholat tidak dikerjakan, maksiat malah dilakukan, maka rumusnya, begitu satu dikerjakan, 1 nilai dosanya. Tapi 1 itu jangan dianggap ringan, karena 1 itu akan mengambil pahala yang telah Anda dapatkan sebelumnya. Misal, maaf sekali ya, maaf, ada orang sholat, begitu selesai sholat, membicarakan orang lain. Nggak tanggung-tanggung imam yang dibicarakan. Tuh imam kenapa sih bacanya tadi begitu? Iya ya, jelek banget ya, beda dari sebelumnya. Padahal Anda aja nggak mampu jadi imam. Nah, begitu Anda bicarakan demikian, itu pahala Anda ditransfer langsung ke imam tadi. Kenapa bicara begitu? Itu tadi imam, memangnya imam itu, memang kenapa sih nggak ada yang kemarin? Nambah lagi 1, pindah lagi ke yang lain. Awas hati-hati. Mereka kenapa? Bicara yang nggak baik, itu nggak boleh, itu dosa. Untung saya nggak seperti mereka. Mereka itu memang kurang bagus tuh ya. Itu pindah lagi situ. Jadi begitu itu kalimat disampaikan, pahala sholatnya seketika pindah kepada yang dibicarakan. Seketika. Itu langsung dipindahkan. Bukan cuma 1, 2 lagi, semua pahala yang didapatkan pindah ke orang tadi. Awas hati-hati, jangan dikira mudah. Nanti di akhirat, timbangannya itu akan begini. Semua pahala dikurangin dosa. Ya, kadang nggak sadar tuh, ada dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, sampai ke ujung kaki, kadang nggak sadar. Ingat baik-baik ya, bukan hanya sekedar meninggalkan perbuatan yang ini, tapi merespon maksiat pun itu ada dosanya. Nah, sebaliknya, kalau perbuatan ini dikerjakan atau ini ditinggalkan di waktu-waktu spesial, maka pahalanya beda dengan waktu biasa. Seperti apa contohnya? Ramadan. Ramadan itu kalau ini dikerjakan, nilainya 10 kali lipat dari hari sebelumnya. Jelas? Nah, sama persis juga dengan yang ini. Yang ini itu kalau meninggalkan keburukan, hari-hari biasa 10. Tapi kalau masuk kepada istimewa, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, bulan Rajab, maka pahalanya dilipat gandakan. Dari yang 10 minimal 2 kali lipat. 2 kali lipat bisa 20 kebaikan. Jadi, ini makanya ada yang menyebut Rajab itu bulan introspeksi. Ya, bulan introspeksi. Bulan muhasabah. Silahkan evaluasi diri. Ada waktu kita untuk menilai. Coba tolong ya teman-teman, coba dicek dulu. Cita-cita mau kemana di akhirat nanti? Surga. Surganya apa? Firdaus. Mau bersama Nabi? Yang pengen semua itu boleh angkat tangan. Tuh, ya. Terserah mau angkatnya gimana. Mau begini, mau begini, mau begini. Pokoknya saya bicara surga, nggak bicara yang lain. Bebas. Saya netral. Saya udah bosan dengan pertanyaan itu. Ustadz, sekarang ada tahiyatnya 2 versi. Bagaimana? Ada tahiyatnya begini, ada tahiyatnya begini katanya kan. Udahlah, nggak usah masuk ke urusan-urusan ibadah ini seperti itu. Saya netral. Kemarin di PTM, saya nanya sholat subuh jam berapa? 4.40, 4.41, 4.42. Pokoknya saya nggak pengen 1 dan 2, 4.40 udah cukup. Dah, nih. Anda pengen ke surga, surga Firdaus. Ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bekal apa yang sudah Anda siapkan sampai hari ini? Sedangkan rumusnya nanti kan, pahala, itu dikurangi dosa. Nah, sekarang jujur dah. Untuk ke surga itu kan bekalnya pahala. Amal soleh. Buka Quran surah kedua ayat 25. Quran surah kedua ayat 25. Paling kanan sebelah atas di mushaf. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ anna lahum jannatin tajri min tahtihal. Berikan kabar gembira pada orang-orang beriman dan beramal soleh. Kami telah siapkan surga untuk mereka. Jadi ke surga itu bekalnya pahala, amal soleh. Sedangkan maaf sekali, dosa akan menjerumuskan seseorang kepada neraka. Neraka itu nggak ada bekal lain kecuali dosa. Sudah. Quran surah keempat ayat 56, paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang ngumpulin dosa saat di dunia, ingkar terhadap perintah kami. Disuruh kerjakan, gak mau. Disuruh ninggalkan, malah dilakukan. Orang-orang yang begitu, kasih kabar kepada mereka, kami akan celupkan mereka ke neraka. Jadi kalau orang banyak dosanya, udah pasti neraka. Orang banyak pahalanya, pasti surga. Orang setengah-setengah, ini 50, ini 50, tempatnya A'raf. Di tempat antara neraka dan surga. Al-A'raf namanya. Makanya turun surah ke-7 Al-A'raf. Rahasianya di ayat ke-45 sampai 46. Dia nunggu di situ sampai selesai hisab. Baru setelah selesai hisab dimasukin ke surga.
Hisab itu kalau berlangsung sehari saja, nunggunya sampai 1000 tahun. Itu tuh. Sedangkan Anda nggak ada yang nggak ngacung tadi. Semuanya pengen ke surga, bekalnya Firdaus. Kita sepakat ke surga itu bekalnya pahala. Awas, dosanya tipis. Kalau bisa nggak ada. Sekarang saya tanya pada Anda, siapa yang dosanya tipis? Angkat tangan. Ayo. Ayo, saya pulang. Siapa yang nggak punya dosa? Angkat tangan. Ayo. Ayo. Siapa yang sedikit? Yang banyak? Yang banyak sekali. Tuh, kan? Pengen ke surga, dosa banyak. Gimana? Ketawa lagi. Enggak, saya pengen merenung coba. Coba renungkan. Karena kita memilih atau tidak, pasti wafat. Pasti wafat. Dan itu pasti niscaya. Ada beberapa kejadian yang sangat luar biasa beberapa hari ini. Saya dapat telepon dari ibu, kita ngobrol. Kasih tahu, nak kemarin ibu fulana yang punya majlis ta'lim itu, Masya Allah katanya. Beliau punya anak kan, jadi begitu kemudian sedang mengaji, beliau di sampingnya sambil istirahat, dengar anak yang ngaji. Ya, kemudian ketika mengaji itu, kata beliau, enggak dibaca panjang, nah bacanya pendek biasa aja. Begitu dibaca pendek, ngaji lagi, suara ibunya sudah enggak ada. Tiba-tiba dilihat sudah meninggal, senyum begini. Demi Allah, tidak ada suara nafas tersendat, tidak ada apapun, enggak ada sesak, enggak ada apa-apa. Tiba-tiba senyum meninggal. Dalam keadaan masih bisa membetulkan anaknya, dalam keadaan mengaji itu. Luar biasa. Dan banyak orang yang wafatnya mulia gitu. Pertanyaannya kan kita tidak tahu kapan kita pulang. Suatu saat kita pasti akan pulang. Pertanyaan saya, duhai teman-teman yang pengen ke surga, ketika pulang nanti bekalnya siap belum? Nah kan rumusnya begini tadi sudah paham. Kalau banyak pahala pasti ke surga. Banyak dosa, ini terancam neraka. Sedangkan Anda sendiri tidak sanggup mengatakan dosanya sedikit. Anda tidak mampu mengangkat tangan Anda bahwa dosa Anda tipis. Itu kan bahasa hati sebetulnya. Coba itu bukan main-main. Anda bisa mengatakan pengen ke surga, itu keinginan. Tapi kan hati Anda mengatakan, cukup nggak bekal saya? Coba merenung malam-malam, pulang dari pengajian. Merenung coba di jalan. Saya tuh ke surga nggak sebetulnya? Ya, dalam kalimat ke surga itu sebetulnya, Anda bisa tanyakan, dosa saya itu berapa banyak gitu. Kan yang tahu sendiri Anda juga. Anda yang tahu berapa banyak Anda bermaksiat. Anda yang tahu berapa banyak mata dipakai berbuat yang salah, sampai ke ujung kaki. Dan Anda pengen ke surga. Maka kita butuh sesuatu untuk menggugurkan dosa itu. Kita butuh sesuatu. Dan Allah turunkan itu, dikasih kesempatan. Nih, saya kasih kesempatan, bulan ini istighfar ya, saya lipat gandakan. Mungkin kamu nggak sadar, karena tiap hari saya berikan kesempatan untuk istighfar, kamu nggak pakai. Mungkin kamu butuh motivasi. Nih, saya kasih sebulan nih, yang ketika Anda istighfar, ketika Anda tinggalkan maksiat, saya lipat gandakan pahalanya untuk nutupin dosa-dosa kamu. Begitu Anda jaga pandangan dari maksiat, pahala berlipat. Begitu jaga lisan dari maksiat, pahala berlipat. Berlipat pahala itu untuk menggugurkan dosa-dosa yang banyak. Sebab ketika ini banyak, kan harus banyak pahala menggugurkannya. Makanya ada rumus sedekah jariyah. Jariyah itu yang berlipat, yang banyak, yang bisa menghilangkan dosa yang sudah berkumpul. Makanya kan Nabi ngasih rumus begini, kalau Anda bisa punya modal sedikit tapi keuntungan banyak dalam urusan akhirat, pakai. Anda punya uang 50.000, Anda pengen sedekah. Anda lihat orang butuh makanan, Anda kasih. Ya, dia pakai kemudian itu untuk beli makan. Makan. Energinya kumpul. Begitu energi kumpul, dia sholat, dia baca Quran. Anda dapat bagian dari pahala itu. Begitu energi habislah kemudian pahala Anda di situ. Anda berikan 50.000 itu, kemudian belikan mushaf. Hadiahkan kepada penghafal Quran. Dia baca itu dari mushaf yang telah Anda berikan. Maka semua pahala setiap huruf yang mengalir bagi Anda. Dia jadi penghafal Quran, mushafnya masih ada. Dipakai yang lain, pahala lagi buat Anda. Yang tadi telah hafal Quran, dia mengajar lagi. Punya 10 murid, pahala dari 10 murid itu untuk Anda. Mushafnya sudah usang misalnya, dibakar sudah kemudian, habis seluruhnya, tapi muridnya masih ada, pahala untuk Anda. Modalnya 50.000 nggak berhenti. Tapi berapa dosa yang sudah dikumpulkan? Nah itu pahala tadi, nutupin dosa-dosa tadi. Tutup. Allah kasih waktu khusus. Kata Allah, nih saya hidupkan, kamu belum sampai ajalnya, saya kasih waktunya nih, untuk kamu tutupi semua maksiat itu, supaya pahalanya berlipat. Begitu pahala berlipat, dosa dihapuskan. Jadi kalau Allah sudah sampaikan Anda ke bulan Rajab, Anda belum evaluasi juga, Anda butuh berapa waktu lagi untuk bisa mengevaluasi diri? Kurang cinta apa sih Allah sama kita? Makanya ketika Nabi minta Umar mengatakan, "Hei Umar, siapa yang paling kamu cintai? Keluarga saya, bapak saya, ibu saya." Baru ditempatkan Allah dan Rasulnya. Ya, saya belum mendengar. Ulangi lagi. Sampai Umar mengatakan tidak ada yang paling saya cintai kecuali Allah dan Rasulnya, baru keluarganya. Kata Nabi, ini yang dikatakan oleh Nabi SAW bermakna, teman-teman sekalian, la yatimmu ahadukum
Atau dalam riwayat lain, tidak sempurna keimanan seseorang. Awas hati-hati, sampai dia mencintai, menjadikan Allah dan aku lebih daripada yang lainnya. Sampai dia lebih menjadikan Allah dan aku lebih daripada yang lainnya. Dicinta Allah itu lebih pada yang lain. Apa tandanya? Amal soleh. Begitu Anda sedang bekerja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Anda cinta Allah, betul. Tinggalkan apa yang Anda kerjakan. Kerjakan dulu perintah Allah. Kecuali pada aspek-aspek yang darurat sifatnya. Yang Allah perkenankan. Dokter sedang tindakan, sedang operasi. Baru dibuka perutnya, jantung kelihatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf ya, panggilan Allah sudah tiba. Wah, begitu balik lagi kacau gitu kan keadaan. Nah, itu boleh istisna namanya. Nah, saya pengen katakan, ada peluang di bulan Rajab ini untuk mengevaluasi diri. Pahalanya banyak, jangan berbuat zalim. Sebaliknya, ada orang dikasih kesempatan, tinggalkan maksiat, saya gandakan. Malah bermaksiat. Seakan-akan nantangin Allah. Saya kasih kesempatan ninggalin maksiat, saya gandakan pahalanya. Dia sengaja maksiat. Mata pakai maksiat lagi, telinga dengan maksiat sampai ke ujung kakinya. Maka kata para ulama, orang seperti ini ketika dia diberikan kesempatan untuk meninggalkan maksiat malah dia kerjakan, maka dosanya berlipat dari hari sebelumnya. Jadi bulan ini kalau Anda meninggalkan maksiat pahalanya berlipat, kalau Anda berbuat dosa pahalanya berlipat. Maaf, dosanya berlipat. Kalau Anda berbuat taat dengan meninggalkan maksiat, maka pahala berlipat. Kalau Anda sengaja mengerjakan maksiat di bulan-bulan ini, bulan Rajab, Anda kerjakan maksiat, maka dosanya pun berlipat dari sebelumnya. Cukup satu dosa, itu bisa menyebabkan Anda terhambat ke surga. Sekarang dosanya berlipat, Anda masih kerjakan juga, dan Anda pengen ke surga. Allahu Akbar.